Oke, era baru udah resmi dimulai di Old Trafford. Hari ini kita bakal bongkar habis-habisan revolusi transfer Manchester United di bawah kendali Ineos. Jadi buang jauh-jauh deh cara lama. Soalnya aturannya sekarang udah beda total. Pertama, kita bahas dulu strategi barunya Ineos. Terus, kita lihat gimana strategi itu dipakai buat nyari striker sama ngerombak lini tengah. Nah, ada juga satu kasus yang sensitif banget yang bakal kita bahas. Dan terakhir, kita intip rumor-rumor siapa aja yang bakal datang dan pergi. Oke, kita mulai dari akarnya dulu ya. Soalnya, buat ngerti siapa aja pemain yang diincar United, kita tuh harus paham dulu, masalah besar apa sih yang lagi coba mereka beresin? Dan ini dia alarm bahayanya. Bayangin aja, untuk pertama kalinya Manchester United anjlok ke peringkat 8 di Deloitte Money League. Itu loh, daftar klub terkaya di dunia. Ini benar-benar bukti nyata kalau strategi belanja jor-joran mereka selama ini ya gagal total. Terus solusinya gimana? Nah, ini dia. Ineos datang bawa pendekatan yang benar-benar baru. Lihat deh, finansialnya ketat, struktur gaji disiplin, dan udah nggak ada lagi tuh yang namanya rekrutan Galactico dengan gaji selangit. Fokusnya sekarang ke pemain yang mungkin namanya nggak sebesar itu, tapi punya potensi dan lapar kemenangan. Intinya, ini bukan lagi soal nama besar, tapi soal bangun proyek buat masa depan. Oke, itu kan teorinya. Nah, gimana sih wujudnya di dunia nyata? Yuk kita lihat contoh pertamanya, perburuan striker baru. Dan nama yang paling santer disebut itu Jean-Philippe Mateta dari Crystal Palace. Harganya katanya sih sekitar 35 juta pound. Coba dilihat angkanya. Dengan duit 35 juta pound, United bisa dapat pemain yang punya 42 kontribusi gol cuma dari sekitar 60 pertandingan. Gila kan? Di pasar sekarang itu murah banget. Nah, ini dia contoh nyata dari model pemain undervalued yang mereka cari-cari. Tapi ada satu masalah. Waktu. Soalnya Juventus sama Aston Villa kabarnya juga naksir. Jadi pertanyaannya sekarang, United harus gerak cepat sekarang juga atau nunggu musim panas tapi risikonya ya targetnya disamber klub lain. Nah, strategi baru ini itu bukan cuma soal siapa yang datang, tapi juga siapa yang harus pergi. Dan perombakan paling gede itu terjadi di mesin tim, lini tengah. Wah, ini nih yang ngerangkum semuanya. Di satu sisi ada Casemiro, veteran umur 33 tahun dengan gaji 350.000 pound seminggu yang bakal dilepas gratis. Di sisi lain, ada target baru kayak Carlos Baleba. Masih muda, fisik kuat, dan haus banget mau buktiin diri. Ini benar-benar pergantian generasi di depan mata. Jadi visinya jelas banget, bangun lini tengah di sekitar anak muda kayak Meno. Terus pasangin sama pemain kuat model Baleba buat ngamanin posisi itu buat 10 tahun ke depan. Ini benar-benar puter balik 180 derajat dari kebijakan yang dulu. Tapi, ujian paling berat buat era baru ini datangnya dari sumber yang nggak disangka-sangka dan kontroversial banget, yaitu seorang pemain dari masa lalu klub. Tiba-tiba muncul laporan yang bikin heboh. Katanya sih, Manchester United di internal lagi nimbang-nimbang buat bawa pulang Mason Greenwood. Nah, ini dia detail kuncinya. Ternyata, pas Greenwood dijual, United diam-diam masukin klausul beli kembali. Artinya apa? Artinya mereka punya hak pertama buat bawa dia pulang lagi, dan harganya lebih murah dari harga pasar. Kalau kita ngomongin soal performa di lapangan aja ya, godaannya emang gede banget. Lihat aja datanya, penampilan dia di Prancis itu luar biasa. Dan disinilah dilema terbesarnya buat mereka. Apakah keuntungan performa di lapangan itu sepadan sama risiko reputasi klub yang bisa hancur lebur? Ini pertanyaan yang berat banget. Oke, terakhir kita intip sebentar yuk beberapa nama lain yang juga ikut keseret dalam angin perubahan di United ini. Ada bisik-bisik soal bintangnya Chelsea Cole Palmer yang katanya fans United seumur hidup dan pengen balik ke Manchester. Tapi masalahnya kontrak dia itu baru habis tahun 2033, jadi ya hampir mustahil lah ya. Terus nasib Marcus Rashford juga masih jadi teka-teki. Apa dia bakal pindah permanen? Atau jangan-jangan manajer baru nanti bakal ngasih dia satu kesempatan terakhir buat bersinar lagi di Old Trafford? Jadi intinya apa sih dari semua ini? Ya, Manchester United itu lagi ada di jalan yang baru dan benar-benar radikal. Kuncinya, disiplin finansial, fokus ke talenta muda yang lapar, dan gak takut ngambil keputusan yang sulit. Pokoknya ini perombakan total. Dan semua ini akhirnya membawa kita ke satu pertanyaan besar. Apakah pendekatan yang dingin dan serba perhitungan ini beneran bakal jadi kunci yang akhirnya bisa bawa Manchester United balik lagi ke puncak kejayaan?